Halo semua, Dewi Kuan Yin adalah salah satu ilah yang banyak disembah di Asia, di antaranya di China, Korea, Jepang, Vietnam, Tibet, Mongolia, sampai ke Indonesia. Yang menarik adalah sebelum abad ke-7, Dewi Kuan Yin adalah lelaki. Nah, pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah Dewi Kuan Yin, kenapa dia berubah dari lelaki menjadi wanita, dan apa ajarannya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, nama panjang dari Kuan Yin adalah Kuan Seyin atau Kuan Cecai. Nama ini adalah terjemahan dari nama India Avalokitesvara. Awa artinya adalah bawah. Lokita artinya adalah memperhatikan, melihat, mengamati. Suara artinya adalah suara, bunyi. Jadi, Kuan Seyin atau Avalokitesvara artinya adalah yang memperhatikan suara dari bawah. Avalokitesvara adalah seorang lelaki, dan dia adalah seorang bodhisatwa. Sederhananya bodhisatwa adalah calon Buddha, seseorang yang akan mencapai nirwana. Avalokitesvara adalah salah satu bodhisatwa yang paling terkenal, terutama di dalam ajaran Buddha aliran Mahayana. Dia dianggap sebagai perwujudan sifat welas asih dari semua Buddha. Menurut Sutra Karanda Yuda yang ditulis kira-kira pada abad keempat, matahari dan bulan lahir dari mata Avalokitesvara, Siwa dari dahinya, Brahma dari bahunya, Narayana dari hatinya, Saraswati dari giginya, angin dari mulutnya, bumi dari kakinya, dan langit dari perutnya. Tetapi menurut tradisi Hindu, Avalokitesvara hanyalah salah satu pemancar Dewa Siwa. Nah, tidak ada catatan yang mengindikasikan bahwa Avalokitesvara adalah seorang tokoh sejarah yang sungguhan ada. Tidak ada keterangan kapan dan di mana Avalokitesvara hidup. Tidak jelas juga kapan Avalokitesvara mulai dipuja. Ada yang berkata sejak abad pertama, ada juga yang berkata sejak abad ketiga. Namun, pencatatan pertama tentang pemujaan terhadap Avalokitesvara di India ditulis pada abad keempat oleh seorang biarawan dari China yang bernama Faxiang. Jadi, yang bisa kita katakan dengan pasti adalah pemujaan terhadap Avalokitesvara sudah ada sebelum abad keempat dan wujudnya adalah lelaki. Nah, bagaimana ceritanya dari bodhisatwa lelaki Avalokitesvara menjadi wanita Dewi Kuan Yin? Perubahan bodhisatwa Avalokitesvara dari seorang lelaki menjadi wanita Dewi Kuan Yin dimulai pada abad ke-7. Di dalam tulisan-tulisan Sanskerta di India pada abad ke-7, nama Avalokitesvara berubah menjadi Avalokiteswara. Bagian suara pada nama itu berubah menjadi Iswara. Iswara mempunyai arti Tuhan, Tuan, Gusti, Majikan, Penguasa. Perubahan ini kemungkinan terjadi karena sinkretisme antara Buddha dengan Hindu. Avalokitesvara diterima dan dimengerti sebagai salah satu pemancar siwa oleh Hindu aliran Saivisme. Di China pada abad ke-7, banyak hal yang terjadi. Pada tahun 626, seseorang yang bernama Li Semin naik tahta dan menjadi Maharaja Tang Taichung. Karena nama tengah Kuan Seyin sama dengan nama tengah Li Semin, maka Maharaja Tang Taichung memutuskan untuk menghapus nama tengah Se pada Kuan Seyin, sehingga nama Kuan Seyin menjadi Kuan Yin. Penjelasan kenapa Maharaja Tang Taichung melakukan hal itu adalah karena dia tidak suka, dan karena dia adalah Maharaja, maka apapun juga keputusan dia, tidak ada yang boleh membantah. Hal lain yang dilakukan oleh Maharaja Tang Taichung pada abad ke-7 adalah mengizinkan, melindungi, dan mendukung penyebaran agama Kristen di China. Ini adalah pertama kalinya Kristen masuk ke China secara resmi dan tercatat di dalam sebuah prasasti yang disebut Prasasti Xi'an. Pada saat itu tidak ditemukan bukti bahwa Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa China. Jadi, kemungkinan Alkitab masuk ke China dalam bahasa Suriah
dan disebarkan secara lisan dalam bahasa China oleh para penginjil dari gereja timur yang dipimpin oleh Alopen. Hal besar lain yang terjadi pada abad ke-7 di China adalah pada tahun 690, Wu Zetian naik tahta. Wu Zetian adalah maharaja wanita yang pertama dan terakhir di China. Dia bukan sekedar ratu atau ibu suri, tetapi kaisar dengan kekuasaan tunggal dan mutlak. Nah, menjadi seorang maharaja bagi lelaki aja tidak mudah, penuh intrik politik dan militer, apalagi bagi seorang wanita. Teman-teman bisa bayangkan betapa besarnya tentangan terhadap Wu Zetian yang terjadi. Di Indonesia, Ibu Megawati pernah menjadi presiden wanita pertama karena Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan pada tahun 2001. Pada saat itu, banyak yang menentang Ibu Megawati menjadi presiden hanya karena dia adalah wanita. Pada pemilihan presiden berikutnya, Ibu Megawati tidak terpilih menjadi presiden, salah satunya adalah karena Ibu Megawati adalah wanita. Hal ini dipermasalahkan oleh umat beragama yang pro-lelaki. Budaya China pada abad ke-7 juga paternalistik yang pro-lelaki. Jadi, kita bisa bayangkan seberapa kerasnya perlawanan terhadap kepemimpinan Wu Zetian. Dari sejarah, kita mengetahui bahwa pada masa Wu Zetian, Buddha menjadi agama resmi negara, dan agama lain ditekan, termasuk agama Kristen. Hal ini mungkin karena Kristen juga paternalistik, walaupun di dalamnya ada kisah tentang Bunda Maria dan tokoh-tokoh wanita lainnya. Jadi, ada teori yang menyatakan bahwa Avalokitesvara yang lelaki menjadi Kuan Yin yang wanita atas dukungan Maharaja Wu Zetian supaya masyarakat bisa menerima kepemimpinan wanita. Sampai di sini paham ya? Nah, cerita yang mendukung Kuan Yin menjadi wanita adalah cerita tentang Putri Miaosan. Kapan cerita lisan tentang Putri Miaosan ini pertama kali mulai beredar, tidak diketahui. Tetapi, apa yang bisa kita ketahui adalah tulisan tertua tentang Putri Miaosan diberikan oleh seorang biksu yang bernama Huai Chou dari Wihara Xiangshan kepada seorang pejabat bernama Jiang Zeci di Ruchou pada abad ke-11. Judul tulisan itu adalah Gulungan Mustika Gunung Harum dan diperkirakan ditulis pada abad ke-10. Ceritanya Miaosan adalah putri ketiga dari Raja Miao Chuang. Raja Miao Chuang memerintah kerajaan Fucheng atau negeri Xinglin. Nah, di mana kerajaan Fucheng atau negeri Xinglin? Tidak ada yang tahu. Ada yang berkata sekitar provinsi Sichuan di China. Kapan kerajaan Fucheng atau negeri Xinglin ada? Tidak ada yang tahu juga. Ada yang berkata abad ke-3 sebelum Masehi, ada yang berkata abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi, Miao Chuang adalah raja yang memerintah di negeri antah berantah pada zaman dahulu kala. Artinya, tidak ada bukti sejarah bahwa pernah ada seorang raja bernama Miao Chuang yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Miao San. Cerita tentang mereka diperkirakan baru muncul pada abad ke-7, lebih dari 1000 tahun setelah setting waktu peristiwa itu seharusnya terjadi. Jadi, bisa kita katakan bahwa cerita Miaosan ini bukan cerita sejarah, tetapi cerita dongeng. Kata yang lebih halusnya adalah mitos. Nah, ceritanya Raja Miao Chuang ingin mempunyai anak lelaki, tetapi ternyata yang dia dapatkan adalah 3 anak perempuan. Miaosan adalah anak terakhir dari Raja Miao Chuang. Ketika ketiga anak itu dewasa, Raja mencarikan jodoh bagi mereka. Putri pertamanya memilih jodoh seorang pejabat sipil. Putri keduanya memilih jodoh seorang jenderal perang. Putri ketiganya memilih untuk tidak menikah. Dia memilih untuk menjadi biksuni di kuil Pai Chue Si. Nah, dari sini kita bisa mengkritisi beberapa hal. Yang pertama, ajaran Buddha baru masuk ke China sekitar abad pertama Masehi. Jadi, pada abad ketiga sebelum Masehi, pada setting waktu seharusnya Miaosan hidup, kuil Pai Chue Si belum ada. Yang kedua, di dalam kisah ini diceritakan bahwa para putri itu yang memilih suami.
Kemungkinan besar, ini adalah propaganda dari Maharaja Wu Zetian supaya masyarakat bisa menerima bahwa wanita punya hak untuk menentukan nasib. Nah, ceritanya setelah itu Raja Miao Chuang berusaha dengan berbagai macam cara supaya putrinya mau kembali dan menikah. Tetapi Putri Miao Shan tetap pada pendiriannya. Akhirnya Raja Miao Chuang habis kesabarannya. Dia memerintahkan Putri Miao Shan untuk dibunuh. Setelah kematiannya, arwah Putri Miao Shan masuk neraka dan melihat semua yang menderita di neraka. Melihat hal itu, Putri Miao Shan berdoa dengan tulus supaya mereka semua berbahagia. Dan mendadak, suasana neraka itu berubah menjadi surga. Melihat hal itu, penguasa akhirat yang bernama Yan Luo Wang menjadi bingung. Neraka yang seharusnya tempat menderita menjadi kacau gara-gara Putri Miao Shan. Sehingga akhirnya arwah Putri Miao Shan dikembalikan ke tubuhnya dan dia bangkit dari kematian. Setelah dia bangkit dari kematian, Buddha Amitabha muncul dan memberikan Putri Miao Shan buah sakti, sehingga sang putri tidak lagi mengalami lapar, tua, dan mati. Setelah itu, Putri Miao Shan bertapa di Gunung Putuo. Nah, ajaran Buddha biasanya mengenal reinkarnasi, tidak mengenal bangkit dari kematian. Jadi, cerita tentang kebangkitan Putri Miao Shan ini kemungkinan mendapatkan ide dari kebangkitan Yesus. Kemungkinan cerita ini diciptakan sebagai tandingan agama Kristen yang sudah masuk ke China dan supaya rakyat bisa menerima kepemimpinan Maharaja wanita yang bernama Wu Zetian. Cerita ini dilanjutkan dengan Raja Miao Chuang sakit parah. Semua obat dan tabib sudah dicoba, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Putri Miao Shan mendengar hal itu, menyamar sebagai pendeta tua dan datang untuk menjenguk. Tetapi dia datang sudah terlambat. Sang raja sudah meninggal. Dengan kesaktiannya, Putri Miao Shan masuk ke neraka untuk mengambil kembali arwah ayahnya. Pada saat menolong arwah ayahnya, mereka diserang oleh para setan lapar. Sehingga Putri Miao Shan memotong tangannya untuk memberi makan para setan lapar itu. Setelah arwahnya kembali ke dunia, Raja Miao Chuang bertobat, mengikuti ajaran Buddha, dan bertapa. Rakyat yang terharu dengan pengorbanan Putri Miao Shan membuat tangan palsu untuk dia. Buddha Amitabha yang melihat ketulusan rakyat mengubah tangan-tangan palsu buatan rakyat itu menjadi kesaktian Putri Miao Shan. Akhirnya, Putri Miao Shan diberi gelar Bodhisattva Kuan Im, penolong kesukaran yang bertangan dan bermata 1000 yang tiada bandingnya. Nah, mendengar kisah Miao Shan yang datang terlambat lalu membangkitkan ayahnya dari kematian, membuat saya teringat dengan kisah Yesus yang datang terlambat lalu membangkitkan Lazarus dari kematian juga. Jelas ya? Nah, biasanya di film-film Mandarin, kita cuma melihat penampakan Dewi Kuan Yin. Tetapi, ternyata ada 20 ajaran welas asih Dewi Kuan Yin yang menurut saya cukup bagus. Yuk kita baca sama-sama. 1. Jika orang lain membuatmu susah, anggaplah itu tumpukan rejeki. 2. Mulai hari ini, belajarlah menyenangkan hati orang lain. 3. Jika kamu merasa pahit dalam hidupmu dengan suatu tujuan, itulah bahagia. 4. Lari dan berlarilah untuk mengejar hari esok. 5. Setiap hari kamu harus merasa puas dengan apa yang kamu miliki sekarang ini. 6. Setiap kali ada orang memberimu satu kebaikan, kamu harus mengembalikannya 10 kali lipat. 7. Nilailah kebaikan orang lain kepadamu, tetapi hapuskanlah jasa yang pernah kamu berikan kepada orang lain. 8. Dalam keadaan benar, kamu difitnah, dipersalahkan dan dihukum, maka kamu akan mendapatkan pahala. 9. Dalam keadaan salah, kamu dipuji dan dibenarkan, itu merupakan hukuman. 10. Orang yang benar kita bela, tetapi yang salah kita beri nasihat. 11.
Jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan dipersalahkan, tetapi kamu menerimanya, maka akan datang kepadamu rejeki yang berlimpah ruah. 12. Jangan selalu melihat atau mengecam kesalahan orang lain, tetapi selalu melihat diri sendiri. Itulah kebenaran. 13. Orang yang baik diajak bergaul, tetapi yang jahat dikasihani. 14. Kalau wajahmu senyum, hatimu senang. Pasti kamu akan aku terima. 15. Dua orang saling mengakui kesalahan masing-masing, maka dua orang itu akan bersahabat sepanjang masa. 16. Saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus hubungan. 17. Kalau kamu rela dan tulus menolong orang yang dalam keadaan susah, maka jangan sampai diketahui bahwa kamu sebagai penolongnya. 18. Jangan membicarakan sedikit pun kejelekan orang lain di belakangnya, sebab kamu akan dinilai jelek oleh si pendengar. 19. Kalau kamu mengetahui seseorang berbuat salah, maka tegurlah langsung dengan kata-kata yang lemah lembut hingga orang itu insyaf. 20. Doamu akan diterima apabila kamu bisa sabar dan menuruti jalanku. Nah, 20 ajaran Kuan Im ini kemungkinan terdengar familiar oleh pengikut Yesus, karena memang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas ya? Nah, kisah tentang Putri Miaosan ini yang kemudian menyebar di Jepang, Korea, dan daerah-daerah lain yang menampilkan Kuan Im sebagai sosok wanita. Kisah Kuan Im ini bahkan juga diserap oleh agama Taoisme. Hal ini diketahui dari buku yang berjudul Catatan Saksama Dewa-Dewi dalam Sejarah yang ditulis oleh Su Tao sekitar abad ke-14-17 dan Catatan Tiga Agama Bersumber Sama yang ditulis oleh Cheng Yuqi sekitar abad ke-17-20. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Kuan Yin ini adalah agama saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sejalan dengan waktu. Avalokitesvara yang berawal dari agama Buddha di India mendapat pengaruh dari Hindu dan Kristen, mendapat pengaruh budaya dan politik China, diserap oleh Taoisme dan tersebar ke seluruh dunia. Selain itu, kita bisa melihat bahwa orang-orang suka mengarang cerita dongeng sejak zaman dahulu untuk mengajarkan moral dan lain sebagainya, karena orang-orang memang suka mendengar cerita. Namun sebelum saya menutup video ini, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan, kalau ada teman-teman yang belum tahu. Yang pertama, Yesus adalah tokoh sejarah sungguhan, bukan tokoh fiksi. Yang kedua, Yesus mengorbankan seluruh tubuhnya untuk dimakan oleh kita, berupa roti dan anggur dalam perjamuan kudus, bukan mengorbankan tangannya untuk dimakan oleh para setan. Yang ketiga, tidak ada yang mencabut nyawa Yesus dan tidak ada yang membuat Yesus hidup kembali, karena Yesus sendiri yang berkuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Yang keempat, Yesus tidak perlu makan buah untuk hidup abadi. Justru Yesus adalah buah yang perlu kita makan supaya kita hidup abadi. Jadi, jika teman-teman suka dan bisa menerima Kuan Yin, seharusnya teman-teman lebih suka dan lebih bisa menerima Yesus Kristus. Karena Yesus bukan dongeng. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kita.